Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dari perdagangan satwa ilegal ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ya, di Semarang, Jawa Tengah, tim gabungan Satgas Perdagangan Hewan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung dan ikan asal Pontianak, Kalimantan yang akan diperdagangkan di Semarang dan sekitarnya secara ilegal. Sementara Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Wilayah Kupang dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan juga menangkap 6 sindikat penyelundup penyu dan daging penyu jenis sisik dan hijau untuk diperjualbelikan. Inilah kondisi ikan cana dan ikan arowana silver yang berjumlah 454 ekor. Ikan ini disita lantaran tak memiliki dokumen lengkap serta diduga akan diperdagangkan tanpa melalui proses pemeriksaan di Balai Karantina Kota Semarang. Ikan-ikan ini merupakan buah penangkapan dari tim gabungan Satgas Perdagangan Hewan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ikan asal Pontianak, Kalimantan Barat yang akan diperdagangkan di Semarang dan di sekitarnya secara ilegal. Ikan-ikan ini selanjutnya dibawa ke kantor BKIPM Semarang guna menjalani pemulihan kesehatan dan disimpan di tempat pemeliharaan sementara. Selain itu, tim gabungan juga mengamankan 700 ekor burung berbagai jenis yang diduga tak memiliki surat persyaratan perjalanan satwa antar provinsi. Burung yang diamankan diantaranya burung kacar 200 ekor, burung belibis 8 ekor, dan burung jalak kebo 120 ekor. Diduga kuat, penyelundupan satwa jenis burung ini merupakan jaringan perdagangan satwa liar dan dilindungi antar provinsi yang kerap menggunakan jalur laut sebagai sarana penyelundupan yang dianggap paling aman. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat petugas Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Wilayah Kupang yang bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengamankan 6 sindikat penyelundupan penyu dan daging penyu jenis sisik dan hijau untuk diperjualbelikan. Para tersangka tersebut berperan sebagai nelayan, menangkap penyu jenis sisik dan hijau, sementara 4 lainnya berperan sebagai penadah dalam satu komplotan yang sama. Dari tangan pelaku, disita beragam barang bukti, diantaranya 93 kg daging penyu yang telah diawetkan dan siap jual, 1 unit perahu, jaring, 1 unit mobil, serta telepon seluler. Pengungkapan sindikat penyelundup dan penangkapan penyu jenis sisik hijau yang diperjualbelikan tersebut berawal dari penangkapan 2 nelayan yang berperan sebagai penangkap penyu jenis sisik dan hijau di wilayah kawasan konservasi perairan nasional Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang di Kepulauan Kodang, Bali oleh petugas Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional wilayah Kupang saat berpatroli. Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang mengatur larangan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati. Pelaku dapat diancam pidana penjara 5 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Hingga 2018 terdapat 919 jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Status pelindungan bagi satwa ini merupakan bagian dari menjaga kelestarian satwa dari kepunahan. Tim Liputan, Metro TV. Seolah tidak pernah jera, perdagangan satwa liar dan dilindungi terus saja terjadi di Indonesia. Ya, dan kami akan ajak Anda untuk membahas mengapa permasalahan ini terus terjadi meski sudah ada aturan hukum mengenai perdagangan satwa yang dilindungi. Sudah terhubung bersama kami ada Kepala BKSDA Jawa Tengah, Pak Darmanto. Selamat pagi, Pak Darmanto. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Darmanto. Salam sehat juga, Pak. Kami izin konfirmasi sejauh ini seperti apa data perdagangan satwa liar yang dilindungi yang berhasil diringkus oleh BKSDA Jawa Tengah, Pak Darmanto? BKSDA bersama dengan kepolisian Polda Jawa Tengah juga bersama dengan Balai Karantina melakukan penanganan terkait dengan peredaran tumbuhan satwa liar yang ilegal yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, seluruhnya harus melakukan proses perizinan. Dan ini semuanya tidak dilakukan dengan proses perizinan, sehingga masyarakat
sendiri dengan ada perdagangan satwa secara ilegal dilakukan dengan cara menangkap atau memburu satwa secara langsung di alam. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah populasi satwa liar di habitatnya semakin menurun. Demikian, Mas. Ya, Pak Darmanto, tapi dari hasil temuan itu lebih banyak yang melalui pasar gelap atau perdagangan secara online? Saat ini penanganan kami adalah masuk perdagangan dari luar Provinsi Jawa Tengah ke Provinsi Jawa Tengah yang kami lakukan penanganan bersama dengan Kepolisian, Balai Karantina, dan Polsek Pelabuhan Tanjung Mas. Itu yang kami lakukan. Sampai saat ini kami melakukan tim terpadu, di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani MOU dengan Polri pada tahun 2019 tentang bantuan penanganan penegak hukum penyelenggaraan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Baik, untuk penerapannya seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat perdagangan satwa liar melalui jaringan online ini kian masif hingga saat ini. Seperti apa pemantauan pengawasannya di lapangan seperti apa? Ya, dari BKSDA Jawa Tengah telah menandatangani kerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada bulan Oktober tahun 2021 yang seluruh polres-polres untuk membantu menerbitkan perdagangan satwa liar baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial atau media online. Selanjutnya BKSDA Jawa Tengah juga memiliki layanan aduan masyarakat melalui call center dengan nomor 0815764544. Apabila ada informasi terkait dengan tindak pidana satwa dilindungi, selain menerima aduan masyarakat, call center juga melayani masyarakat yang ingin bertanya tentang prosedur perizinan, penangkaran dan sebagainya. Dan juga BKSDA Jakarta juga telah membina, mendampingi penangkar untuk dapat menyediakan tumbuhan satwa liar sehingga dapat mengurangi pengambilan di alam yang terkait. Yang di Jawa Tengah, Mas, kita juga memberikan kepada masyarakat untuk penangkaran ada 419 unit penangkar. Dan kita tahu, Mas, di Provinsi Jawa Tengah itu di Klaten itu ada 261 penangkar jalak Bali yang masyarakat yang dapat memberikan efek positif dari penghasilan yang legal ini sekitar 19 miliar, Mas, setiap tahunnya. Baik. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwa Indonesia masih darurat perdagangan satwa ilegal dan semoga payung hukum atau aturan yang diberikan ini bisa nantinya ke depannya juga bisa terus memberikan efek jera kepada pelaku sehingga perdagangan satwa ilegal tidak kembali terjadi. Ya, betul. Terima kasih Pak Darmanto, Kepala BKSDA Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu.